Kalau bekam basah, berapa banyak darah yang harus dikeluarkan? Nah, ini juga baru kepikiran juga sih di saya ya. Kan tadi kan ada bekam basah Hmm. yang harus darahnya dikeluarkan Hmm. gitu ya. Supaya darah kotornya keluar. Nah, Hmm. ini kira-kira harus berapa banyak nih dalam satu kali bekam? Apakah sampai berapa liter? Itu mau bikin apa ya berliter-liter? Nah, ini mungkin buat tambahan Iya. maklumat ya buat saya. Karena ini saya baru tahu juga nih tentang bekam. Makanya nih pertanyaan yang bagus juga nih. Berapa banyak darah yang harus dikeluarkan ketika kita melakukan yang namanya bekam? Monggo Ustaz, bisa dijawab. Iya. Jadi bekam itu tidak seperti ini ya, tidak seperti donor ya, tidak seperti donor darah kan. Hmm. Kalau donor darah itu dia di pembuluh darah besar ya, pembuluh darah vena. Kalau uh, bekam ini diambil dari pembuluh darah arteri, Hmm. pembuluh darah kecil. Kalau yang seperti donor itu kan bisa uh, diambil berapa liter gitu, berapa mili bisa. Kalau di bekam itu tidak begitu. Jadi kalau bekam itu nanti tergantung darah uh, bekam, nah darah yang mati tadi yang rusak, kandungan yang rusak itu yang keluar. Ada juga yang di bekam itu nggak bisa keluar darahnya. Ada juga. Jadi nanti tergantung tergantung kondisinya ya, tergantung kondisi uh, tiap-tiap orang tadi itu. Bisa ada yang keluar banyak, ada juga yang nggak bisa keluar banyak gitu. Ya nanti tinggal tergantung berapa titiknya, gitu, berapa titiknya. Kalau titiknya banyak ya keluarnya banyak. Biasanya kalau bisa keluar, kalau nggak bisa keluar ya cuma sedikit-sedikit, tiap titiknya sedikit-sedikit. Nanti itu tergantung itunya apa kondisi darah yang istilahnya tadi sel-sel darah yang mati banyak apa enggak. Kalau nggak banyak ya dia nggak bisa keluar ya karena yang sehat ya bisa keluar. Kalau banyak ya bisa keluar. Atau biasanya yang banyak ini kasus-kasus seperti hipertensi, tekanan darah tinggi itu biasanya bisa keluar banyak. Yeah. Masya Nah, Allah. kalau kandungan kolesterolnya banyak ya biasanya keluar banyak. Biasanya yang kolesterol jahatnya itu. Nah, untuk Oke. yang eh, program apa namanya kelebihan lemak bisa dipegang. Oh, oke oke oke. Nah, ini bisa jadi tambahan ya untuk teman-teman kita yang kelebihan berat badan, ingin mengembalikan berat tubuh idealnya, bekam lah. Tadi habis galau, sekarang yang kegemukan. Bisa bisa bisa. Nah, terus apalagi nih Ustaz, selain beberapa kondisi tadi, kalau misalkan yang pengen, bukan pengen sih ya, yang dibekam ternyata keluar darah banyak lagi, keluarnya banyak gitu. Nah, Wah ya, ya. yang keluarnya banyak. Mm-mm. Yang keluarnya banyak itu ya tergantung kondisi tadi ya penyakitnya apa. Kalau misalkan tensi tinggi, darah tinggi, ketika keluar banyak itu justru bagus ke tubuh enteng. Oh Ya. justru Kalau bagus ya. tensinya cenderung rendah, keluarnya banyak dia ngedrop, ya, bisa pingsan. Bahaya. Heeh. Bahaya. Makanya harus lihat kondisi ya. Pembekam juga harus hati-hati untuk menangani pasien yang punya keluhan sakit gitu ya. Oke. Kalau misalkan kayak mata rabun gitu, Ustaz. Kalau mata rabun, Mm-hmm. apakah kemungkinan bakalan banyak juga darah yang keluar? Kok ngeri ya, saya membayangkannya ya. Ya, malam ya. Nanti kayak gini ya, kecil gini ya, nanti di sini ya kan, Oh, bisa nanti di titik mata, nanti gini uh, ada juga sih panduan tentang bagaimana terapi yang di titik mata, yang mata itu ada carikan. Nanti bisa uh, nanti misalkan kayak katarak gitu kan, oh kata. katarak, terus nanti ada uh, Min Plus ya itu nanti bisa di kalau saya biasanya saya sinergi dengan terapi bioelektrik gitu ya di
dilancarkan dulu setrum sini, insya Allah itu bisa. Ada kasus ini istri saya sendiri itu min plus silinder ya, udah pakai silinder, itu silinder itu. Itu saya terapi, ya saya sinergi, saya ruqyah, saya terapi pakai biolistrik, saya bekam. Alhamdulillah sekarang udah normal, nggak pakai kacamata. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Wah, dia tadi Jadi teganya luar tadi. biasa, luar biasa. Oh, Tapi itu nanti tergantung tiap orang ya. ya Masalah Allah. kembali lagi tadi ya, kesembuhan itu Di tangan Allah ya. Allah. Oke. Baik, Masya Allah. Ini luar biasa sekali ya. Jadi ini mudah-mudahan Luar ini biasa. menambah maklumat kita ya kan untuk bahwasanya ini pengobatan-pengobatan alternatif apalagi yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah ini banyak sekali manfaatnya. Ini termasuk saya nih kayaknya menarik nih untuk dicoba ya. Pengobatan alternatif Iya, seperti bekam iya ini. harus dapat pahala. Ah iya benar. Biar dapat pahala sunnah ya kan. Iya betul. Wah. Ya, Jadi kalau untuk terapi mata nanti bisa juga di sini di kepala, bekam kepala, di belakang, dan nanti ya ada titik-titik di depan ya, sini. Ya, nanti sini, nah, bisa juga sini, nah, nanti bisa bekam situ. oke. Ya. Nah, ini jadi tambahan maklumat lagi ya. Jadi ternyata untuk Oke. Anda yang mengalami mata rabun ya, baik itu rabun jauh atau rabun dekat, minus atau plus ya. Jadi ya mungkin kan biasanya kan solusi untuk mengobati rabun jauh, rabun dekat adalah menggunakan lasik ya. Jadi ternyata dalam yang dicontohkan oleh Rasulullah ya bagaimana cara menyembuhkan mata rabun ada juga loh dengan menggunakan metode bekam. Jadi ayo kita bekam. Ya. Oh enggak. Dapat jadi iklan. Iya, nggak apa-apa diiklankan, ini dapat pahala nanti. Oh iya, dua amin ya rabbal alamin. Wah, oke. Iya, kalau ada orang yang berbekam dengan acara kita ini, kemudian menjalankan sunnah, kita dapat pahalanya. Oke, betul Ya kan? Zat, betul. Ya. Masya Allah. Iya, Nah, Masya ini Allah, luar biasa. mudah-mudahan dari apa yang kita bahas ya dari hampir 1 jam ini ya bisa nambah maklumat. Kemudian ada dorongan kita untuk ingin sehat ya menggunakan metode-metode yang telah disunahkan. Salah satunya menggunakan metode bekam.